Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, yang mana merupakan tugas 7 siklus penggajian. Dengan nama kelompok Ferlian Oldarik, Priscilia Aina Putriyama, Nelia Oktavianti, Putri Farhana Isabel, Yogi Arif Azari, Anissa Salsabila, dan saya Lailatul Husna sebagai moderator. Sebagai auditor internal Jim & Klein, Anda telah diminta supervisor Anda untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan penggajian di perusahaan saat ini. Berdasarkan dokumentasi Anda, Jim & Klein berharap dapat mengembangkan rencana perbaikan sistem informasi saat ini untuk mengeliminasi penundaan yang seharusnya tidak terjadi dalam pemrosesan cek penggajian. Penjelasan terbaik Anda atas sistem tersebut berasal dari pembicaraan dengan Kepala Staf Administrasi Bagian Penggajian. Sebagai berikut. Sistem pemrosesan penggajian di Jim & Klein cukup sederhana. Perusahaan milik tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak dapat waktu kerja dicatat di setiap departemen dengan menggunakan kartu waktu kerja dan jam kerja. Akan tetapi proses ini cukup menjengkelkan ketika pegawai harus mencetak kartunya di malam hari dan kami harus mencatat informasi waktu kerja mereka secara manual. Pada akhir periode, staf administrasi bagian penggajian kami akan memasukkan data dari kartu waktu kerja ke dokumen penggajian untuk memulai proses tersebut. Staf administrasi kami bekerja cukup bagus, walaupun saya harus melakukan perbaikan sendiri saat mereka salah memasukkan data. Sebelum dokumen penggajian diproses untuk periode yang bersangkutan, Departemen Sumber Daya Manusia mengirimkan kepada kami data perubahan jumlah pegawai. Adanya kenaikan tingkat gaji dan informasi mengenai pegawai baru. Staf administrasi kami akan memasukkan informasi ini ke dokumen penggajian agar segera dapat diproses. Biasanya kesalahan muncul karena Departemen Sumber Daya Manusia mencatat tingkat gaji yang salah. Ada seorang pegawai yang telah mundur dari perusahaan dan departemen tersebut lupa menghapus catatannya. Data tersebut selanjutnya akan diproses dan cek penggajian untuk setiap pegawai akan dibuat. Beberapa laporan penting juga dihasilkan untuk pihak manajemen, walaupun saya tidak begitu tahu apa yang mereka lakukan dengan laporan tersebut. Sebagai tambahan, pemerintah mensyaratkan adanya laporan pemotongan pajak secara teratur yang sesuai dengan peraturan pajak terkini untuk tujuan perpajakan. Perusahaan juga memberikan jaminan asuransi pada semua pegawainya, yang mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Saat ini sistem menghasilkan laporan-laporan tersebut secara otomatis. Hal ini merupakan kondisi yang baik. Diminta 1. Persiapkan diagram konteks untuk sistem pemrosesan penggajian yang ada saat ini di Jim & Klein. Kedua, kembangkan semua DVD untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan penggajian di Jim & Klein. Yang ketiga, susunlah flowchart untuk sistem penggajian di atas. 4. Identifikasi sistem pengendalian internal untuk siklus penggajian ini. 5. Apabila terdapat kelemahan, berikanlah saran sebagai upaya perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut. Untuk diagram konteks, yang pertama yaitu karyawan akan menginput data waktu kerja dan jam kerja ke dalam sistem penggajian, sehingga dari data tersebut akan menghasilkan informasi waktu kerja dan jam kerja. Kemudian akan diproses oleh sumber daya manusia untuk pemrosesan selanjutnya. Sebelumnya, data perubahan jumlah pegawai diinput kenaikan gaji dan data pegawai baru oleh SDM untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian. Untuk pembuatan dokumen pengajian akan membutuhkan info perubahan jumlah pegawai, kenaikan gaji, data pegawai baru, dan kartu jam kerja karyawan untuk membuat dokumen penggajian. Setelah data terkumpul, Departemen Penggajian akan membuat dokumen penggajian untuk setiap pegawai atau karyawan dan kemudian diinput ke dalam sistem penggajian. Sistem penggajian akan memprosesnya dan mencetak laporan penting lainnya dan cek penggajian. Cek penggajian ini sudah termasuk ke dalam pembayaran premi dan laporan setelah pajak. Cek penggajian yang baru akan diserahkan kepada karyawan sebagai laporan. Pada DFD level 1 terdapat dua proses, yaitu proses yang pertama menginput data. Pemrosesan input data dilakukan oleh karyawan. Pertama, karyawan memberikan identitas dan data jam kerja. Setelah itu, karyawan dapat mencetak kartu jam kerja.
Selanjutnya, pada bagian staf administrasi akan menginput data jam kerja dan jaminan asuransi. Setelah itu, staf administrasi akan mendapatkan data jam kerja. Proses selanjutnya akan diteruskan mengupdate data pada bagian PSDM. PSDM akan mengupdate data perubahan jumlah karyawan, kenaikan gaji, dan informasi pegawai baru. Setelah itu, PSDM akan menerima cek gaji. Selanjutnya, pada bagian manajemen akan menerima beberapa laporan penting. Setelah melakukan proses mengubah data, akan muncul arsip berupa cek gaji. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Dimulai dengan Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu menyampaikan data pegawai. Berlanjut ke setiap departemen membuat kartu waktu jam kerja. Kemudian timbullah laporan data waktu kerja. Lanjut ke staf administrasi, ada data kartu waktu. Berlanjut membuat dokumen penggajian, membuat potongan gaji untuk jaminan asuransi, membuat potongan pajak. Dan timbul 2 slip gaji. 2 slip gaji ini akan berlanjut ke pegawai dan laporan penggajian dan laporan pemotongan pajak. Untuk laporan pemotongan pajak ini akan berlanjut ke pemerintah, timbul laporan pemotongan pajak dan pemotongan pajak. Kemudian untuk laporan penggajian akan berlanjut ke manajemen. Jadi di manajemen akan dihasilkan laporan penggajian. Selesai. Kemudian identifikasi sistem pengendalian internal untuk siklus penggajian ini. Yang pertama, seharusnya sistem penggajian harus memiliki suatu sistem agar informasi waktu kerja tercatat secara terkomputerisasi. Kedua, harus manajemen lebih menjelaskan kepada bagian staf administrasi agar dapat memaksimalkan laporan penggajian, supaya tidak mengalami kesalahan dalam pemrosesan data. Ketiga, seharusnya bagian sumber daya manusia dalam merinci sistem penggajian harus jelas agar tidak terjadi kesalahan. Terakhir, yang keempat, seharusnya terdapat proses absensi agar data absensi bisa digunakan untuk menginput data waktu dan jam kerja. Analisa kelemahan sistem. 1. Jika terdapat kesalahan pencatatan pada Departemen Sumber Daya Manusia terkait perubahan tingkat gaji atau ada seorang pegawai yang telah mundur dari perusahaan, maka pemrosesan dokumen pengajian akan terhambat. Kedua, kartu waktu kerja yang dicetak di setiap departemen dicetak secara mandiri oleh pegawai dan masih dilakukan secara manual. 3. Adanya kemungkinan kartu waktu kerja yang telah tercetak hilang. Saran perbaikan sistem. 1. Untuk meminimalisir kesalahan pencatatan, sebaiknya dalam sistem diberi semacam update data otomatis atau notifikasi ketika ada perubahan dari staf administrasi berupa kenaikan gaji atau adanya perubahan pegawai. 2. Sebaiknya kartu waktu kerja langsung dicetak oleh staf administrasi pengajian, dan untuk menghindari kesalahan pencatatan secara manual sebaiknya dibuatkan sistem otomatisasi. 3. Untuk menghindari hilangnya kartu waktu kerja, staf administrasi pengajian dapat mengganti kartu waktu kerja dengan format soft file. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.